KB itu benar, keluarga berencana. Jadi pemerintah itu menyiapkan keluarga berencana dari BKKBN itu salah satunya dengan mengadakan kontrasepsi itu. Kontrasepsi itu adalah suatu alat nih Mas. Kontra artinya mencegah, sepsi itu atau dari konsepsi, artinya pertemuan antara sel telur dengan sel sperma. Nah, jadi mencegah untuk bertemunya sel telur dan sel sperma yang akan menghasilkan kehamilan gitu Mas. Itu namanya kontrasepsi. Oh, berarti dalam arti lain kontrasepsi itu alat untuk mencegah terjadinya bertemunya sel Betul. telur sama sperma gitu. Betul. Nah, selain alat metode. Oh, ada juga ada metodenya metode, tanpa metode. alat juga ada. Tanpa alat juga bisa Betul. gitu. Sebelum saya ngasih tahu tentang alat konsepsi ini memang sangat perlu sih diketahui sama pasangan. Jadi kontrasepsi itu bukan hanya diketahui oleh perempuan, tapi laki-laki juga harus mengetahui konsepsi alat-alat kontrasepsi ini gitu. Nah, kenapa? Karena memang tujuan dari diadakannya alat kontrasepsi ini bukan saja untuk mencegah kehamilan, tapi bisa juga untuk menunda kehamilan, mencegah kehamilan dan mengakhiri kehamilan gitu. Nah, sebagai orang tua nih bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah yang sudah menjadi orang tua yang sudah punya anak remaja, ini masuknya ke menunda kehamilan gitu. Bagi anak-anak remaja sekarang gitu yang kita ketahui kan pergaulannya memang sudah luar biasa ya Mas ya. Nah, itu juga penting banget nih mengetahui alat kontrasepsi di mana tidak di mana agar aman, safety first gitu. Safety first. Betul. Nah, yang kedua itu menunda kehamilan juga untuk anak-anak muda yang pernikahan dini. Jadi banyak kan sekarang angka menikah dini, sebelumnya saya melakukan penelitian untuk angka pernikahan dini memang tinggi kan di Indonesia. Maka dari itu perlu juga kontrasepsi ini. Untuk apa? Jadi sebelum usia 20 tahun memang perempuan tidak disarankan untuk hamil. Karena organ sistem reproduksinya itu belum bagus, belum layak. Bisa terjadi keguguran, bahkan bisa terjadi perdarahan dan menyebabkan meningkatnya angka kematian ibu dan anak seperti itu. Lalu yang kedua menjarangkan. Untuk ibu dan bapak yang sudah punya anak atau yang nanti akan prakonsepsi namanya. Prakonsepsi itu adalah pasangan yang merencanakan punya anak. Betul. Atau pasangan yang ingin menikah seperti itu. Nah, itu harus tahu juga nih bahwa jarak untuk kelahiran itu menurut psikologi dan kesehatan itu bagusnya di atas 2 tahun. Seperti itu. Nah, yang terakhir mengakhiri kesuburan atau mengakhiri kehamilan. Nah, itu bisa digunakan metode kontrasepsi mantap atau misalkan vasektomi atau tubektomi yang memang sudah nggak mau lagi nih punya anak. Jadi... Nah, terus kembali lagi ke tadi sih Mas, metode sederhana dengan alat. Pertama dengan metode kondom. Nah, pakai kondom ini selain untuk jadi kontrasepsi, tapi juga untuk jadi safety first-nya juga. Jadi namanya itu barrier. Jadi dia kontrasepsi barrier atau perlindungan ganda. Nah, selain untuk melindungi dari kehamilan, melindungi juga nih dari penyakit IMS atau infeksi menular seksual. Mas pernah dengar kayak sifilis, gonore? Oke, saya pernah dengar tuh sifilis, terus raja singa. Iya, raja singa betul. itu apa raja singa kalau bahasa ilmiahnya? Gonore, raja singa yang seperti itulah, pokoknya itu infeksi menular seksual. Nah, hal ini bisa dicegah kalau pakai kondom. Kalau misalkan perempuan penyakitnya apa? Penyakit menular seks? Sama Mas. Oh sama. Ada sifilis kelamin, juga. Sifilis dan lain-lain seperti itu. Kirain laki aja Mbak yang sama kok Mas. Jadi kan dia itu bolak-balik. Jadi Mas, misalkan pasangannya terkena itu, walaupun sudah menikah nih, terkena dan melakukan hubungan seksual, nah perempuannya juga kena juga, bisa kena. Makanya pengobatannya itu nggak boleh salah satu, karena nanti akan bolak-balik, pingpong namanya. Penyakitnya nanti akan pingpong, jadi bolak-balik. Jadi percuma perempuannya diobati, tapi laki-lakinya tidak, nanti penyakitnya pingpong gitu. Makanya IMS itu diperlukan. Makanya kalau dari BKKBN sendiri, apapun alat kontrasepsinya, dianjurkan untuk tetap memakai kondom gitu sih. Kondom itu berarti buat laki? Iya, atau perempuan apa? Kondom juga ada kondom perempuan, tapi memang jarang digunakan dan memang di pasaran juga jarang, karena kalau untuk ininya sendiri, kalau kondom perempuan itu
hanya untuk orang-orang yang benar-benar tahu sih cara masangnya, karena memang agak sulit sih masangnya. Kalau untuk perempuan. Betul, tapi lebih banyak kondom laki-laki seperti. Tadi ya, KB alaminya tuh kan ada bermacam-macam ya. Kalau misalkan KB alaminya tadi kayak pakai aminorelaktasi, itu memang syaratnya memang kurang dari 6 bulan. Dan belum mens. Nah bisa saja sih sampai 1 tahun itu belum mens, bisa saja KB aminorelaktasinya masih terjadi. Karena yang tadi ya, cuma kalau mau proteksi ganda tadi pakai kondom. Nah kalau mau pakai KB alami yang seperti tadi, harus pinter-pinter juga nih ngelihat itu lendir vagina gitu. Karena kalau memang masa subur pasti itu lendir vagina yang licin. Tapi kalau selama vaginanya kering, belum menstruasi, berarti kan belum menandakan kalau memang sel telurnya keluar gitu ya. Belum menandakan subur gitu. Oh, berarti yang men-trigger kasusnya Mbak Francisca ini cairan vagina yang licin gitu. Betul, perlu dilihat juga. Ketika keluar cairan vagina yang licin berarti berada di masa subur gitu. Dan kalau belum menstruasi kemungkinan besarnya memang masih belum terjadi masa subur, karena tadi prolaktinnya berarti masih menekan estrogen agar tidak terjadi masa subur. Tapi kalau mau ganda dan masih kayak pasti kan ada kekhawatiran ya. Nah itu bisa juga pakai kondom dulu sih. Kalau KB alaminya paling tadi ngelihat si lendir cervix. Gini, efek samping dari kontrasepsi itu kan pasti ada ya. Nah, kalau untuk ibu-ibu di rumah yang sudah merasakan efek sampingnya itu sangat mengganggu dan sudah tidak bisa sudah tidak bisa ditolerir lagi bagi tubuh. Karena kan kita kan setiap orang itu kan punya tolerirnya masing-masing ya. Ada yang pendarahan terus tapi tetap enak kok di badan, atau misalkan keluar darah, kan kalau efek samping IUD kan keluar darahnya lebih banyak, terus menstruasi lebih sakit seperti itu. Kalau menstruasi lebih sakitnya masih bisa ditahan dan dia aja, ya udah nggak perlu ganti. Tapi kalau misalkan udah nggak bisa ditolerir, perdarahan terjadi terus menerus, jadi memang pemasangan IUD di 3 bulan pertama itu terjadi pendarahan terus menerus. Tapi kalau lebih dari itu dan memang nggak berhenti terus, kan bisa terjadi anemia atau kurang darah. Nah memang itu sih harus diganti sih. Itu khawatirnya membuat HB rendah, maka akan timbul yang lainnya gitu seperti anemia tadi gitu. Sebenarnya apalagi hype banget, memang pemerintah menyarankan untuk agar si pria ikut ber-KB ya. Caranya memang vasektomi. Nah tapi vasektomi itu memang dibutuhkan komitmen yang sangat besar, karena kan memang sulit ya untuk dikembalikan. Karena kan kontrasepsi mantap, kontrasepsi yang sudah nggak bisa dikembalikan lagi gitu. Nah memang kalau untuk ini sendiri, kalau dari sudut pandang agama gitu ya, itu kan juga memang beberapa kalau di Islam sendiri beberapa ulama juga ada yang tidak memperbolehkan gitu kan, masih pro dan kontra lah. Nah tapi sekarang ini dokter-dokter secara medis itu sudah menekankan bahwa si vasektomi ini juga bisa dikembalikan, namanya vasovasotomi. Vasovasotomi itu adalah pengembalian si vas deferens yang sudah diputus, jadi disambung kembali.